saya Khalid Hidayat, NIM 1908 1030 1124. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisa serta dari mana saja perhitungan yang saya gunakan dalam tugas analisa laporan keuangan. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Goa Makassar Tourism Development. Nah, PT ini bergerak dari bidang investasi dan pengembangan real estate dan properti. Nah, di sini PT ini mulai listing di Bursa Efek dari 11 Desember tahun 2000. Kemudian untuk berdirinya sendiri, PT Goa Makassar Tourism Development ini sudah berdiri dari tanggal 14 Mei tahun 1991. Bagian detail profil perusahaan tercatat. Untuk sektornya sendiri, PT ini tergolong sebagai properti dan real estate, sedangkan subsektornya adalah properti dan real estate juga. Sedangkan untuk industrinya adalah pengelola dan pengembangan real estate, dan subindustrinya adalah pengembangan dan operator real estate. Di sini yang pertama terkait dengan menentukan laba operasi dan non operasi. Nah, untuk laba operasi sendiri saya mengambil dari laporan laba rugi di bagian laba usaha. Di sini untuk 2019 34 miliar sekian dan juga di tahun 2018 72 miliar sekian. Kemudian kalau yang berikutnya untuk laba non operasi di perusahaan ini tidak ada. Untuk perusahaan PT Goa Makassar Tourism Development ini 100% labanya itu dari laba operasi, sedangkan untuk perbandingan antara 2018 dan 2019, di tahun 2019 mengalami penurunan sangat signifikan terhadap 2018 sebesar 48%. Kemudian analisis berikutnya terkait dengan penghasilan komprehensif. Di sini datanya atau angkanya saya mengambil dari laporan laba rugi di bagian penghasilan komprehensif lain. Di sini kalau kita membandingkan penghasilan komprehensif 2018 dan 2019, di tahun 2019 mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 102% terhadap dibandingkan 2018. Kemudian untuk pos luar biasa operasi dengan pos khusus, untuk PT Goa Makassar Tourism Development ini tidak ada terkait dengan tiga hal tadi. Kemudian untuk perubahan akuntansi yang terjadi pada perusahaan ini ada di CALK pada bagian pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang baru efektif pada tahun berjalan. Nah, ini dijelaskan juga terkait dengan perubahan-perubahan ini tidak ada tidak mempengaruhi dan analisis profitabilitas. Nah, yang pertama yang perlu kita cari adalah analisis imbal hasil atas aset operasi neto. Untuk mencari RNOA, kita perlu mencari NOA, NFO, dan SE. Nah, untuk NOA-nya sendiri itu kita menggunakan aset operasi dikurangi dengan utang usaha, dikurangi dengan utang usaha serta utang pajak dan juga liabilitas imbal pasca kerja, yang mana hasilnya adalah 1 triliun sekian, dan begitu pula dengan di 2018 menghasilkan 1 triliun 224 miliar sekian. Untuk NFO-nya sendiri itu menggunakan kewajiban keuangan neto dari perusahaan, yang mana hasilnya adalah 375 miliar sekian. Di 2018 juga begitu, di hasilnya 460 miliar sekian. Untuk SE-nya adalah jumlah ekuitas pemegang saham dari laporan posisi keuangan perusahaan, yaitu 690 miliar sekian di 2019 dan 764 miliar sekian di 2018. Kemudian kita melakukan perhitungan OPAT. Di sini kita perlu cari dulu tarif pajak efektif. Di sini tarif pajak kita menggunakan beban pajak kita ambil dari laporan laba rugi. Ini beban pajak penghasilan 599 juta sekian, dan juga di 2019 dan 2018 nya 598 juta sekian. Kemudian dibagi dengan laba rugi sebelum pajak, hasilnya itu
kita bagi dan dikalikan 100%. Hasilnya di 2018 tarif pajaknya 0,96%, 2019 0,86%. Kemudian kita kalikan nopatnya 72 miliar sekian di 2018 dan 34 miliar sekian di 2019, dikalikan dengan 1 dikurang tarif pajak tadi, dan hasilnya adalah di 2018 71 miliar sekian dan 2019 34 miliar sekian. Nah, kita cari RNOA nya adalah dengan cara kita masukkan nopat yang 2019 tadi dibagi dengan rata-rata NOA. Kita ambil NOA nya adalah di sini ditambah dengan ini dibagi 2 dan hasilnya 3%, mana menandakan bahwa imbal hasil dari total aset operasi yang dijalankan oleh perusahaan hanya sebesar 3% usahaan. Kemudian kita mencari analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Caranya adalah laba neto dikurang dividen saham preferen dikurang rata-rata ekuitas saham biasa. Nah, kita untuk 2019-nya kita ambil laba neto atau rugi neto dari perusahaan, yaitu sebesar kalau untuk 2019-nya adalah rugi 70 miliar sekian. Kita bagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa. Kita ambil dari laporan posisi keuangan rata jumlah ekuitas 2019 ditambah dengan 2018 dibagi 2, dan kemudian hasilnya adalah dibagi 2, kemudian kita bagi antara laba neto dan juga rata-rata ekuitas pemegang saham. Hasilnya adalah 0,96%, menandakan bahwa ROCE ini sebenarnya menjadi indikator terkait dengan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modalnya. Jadi tingkat keefisienan dari perusahaan dalam menggunakan modalnya hanyalah 0,96%. Kemudian kita mencari analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh Freq. Nah, di sini untuk mencari RNOA yang dipengaruhi oleh Freq, kita perlu mencari nopat dulu. Nopatnya adalah penjualan dikurangi biaya. Antara pendapatan ini dikurangi dengan beban ini, beban pokok pendapatan dan juga beban usaha dan beban lain-lainnya. Hasilnya adalah 40 miliar sekian. Dan untuk mencari margin nopat, kita bagi aja nopat tadi per penjualan dibagi dengan penjualan, hasilnya adalah 19%. Kemudian kita cari rata-rata NOA, itu adalah modal kerja operasi neto, yaitu 430 miliar sekian dibagi aset operasi neto jangka panjang, yaitu 354 miliar sekian per 2, hasilnya adalah 433 miliar sekian. Kemudian kita mencari perputaran NOA 2019, itu penjualan per rata-rata NOA, yaitu penjualan tadi dibagi dengan rata-rata NOA, hasilnya adalah 0,18%. Nah, kemudian untuk mencari RNOA adalah kita kalikan antara margin nopat tadi dengan perputaran NOA, yaitu 19% kali 0,18 kali dengan 1 dikurang oleh F, hasilnya adalah 3,4%. Nah, kemudian kita mencari analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Nah, di situ kita cukup memasukkan data yang sudah kita cari tadi atau hasil yang sudah kita cari tadi, kita masukkan dalam tabel di mana sini ada penjualan, nopat, NOA, margin nopat, perputaran NOA dan juga RNOA. Di mana hasilnya ini menjelaskan bahwa dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap rupiah diinvestasikan perusahaan hanya menghasilkan penjualan sebesar 0,18 rupiah. Berikutnya nomor 6 terkait dengan analisis arus kas perusahaan. Yang mana yang pertama terkait dengan model atau metode pelaporan arus kas. Di sini di perusahaan PT Gua Makassar Tourism Development Tbk ini menggunakan metode pelaporan arus kas langsung. Kenapa? Karena dalam aktivitas pencatatannya dibedakan dalam pos-pos masing-masing. Dalam metode ini mencantumkan atau membedakan antara aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Yang berikutnya terkait dengan analisis arus kas, di mana menggunakan arus rasio reinvestasi kas. Rumusnya adalah arus kas operasi dikurang dividen per aset tetap bruto ditambah investasi plus aset lain dikurang aset lain ditambah modal kerja. Di sini untuk arus kas operasinya, untuk total dari arus kas untuk aset tetap brutonya kita bisa melihat dari
CALK di bagian aset tetap, dimana kita mengambil dari jumlah biaya perolehan. Ini adalah bentuknya adalah investasi tanah yang bisa kita lihat dari CALK, yaitu sebesar 390 juta sekian. Kemudian di sini karena tidak ada aset lain, maka tidak dimasuk, maka nilai adalah 0 ditambah dengan modal kerja. Nah, modal kerja ini bisa kita cari menggunakan aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek, dan hasilnya adalah 1,01%. Kemudian nomor 7 terkait dengan analisis atas likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas perusahaan. Yang pertama kita mencari analisis likuiditasnya. Nah, untuk mencari analisis likuiditasnya kita perlu melihat ukuran likuiditas dari modal kerja perusahaan. Yang pertama adalah kita lihat dulu aset lancar, liabilitas jangka pendek, dan modal kerja. Nah, untuk aset lancarnya kita lihat di laporan posisi keuangan, jumlah aset lancarnya 459 sekian di 2019 dan 476 miliar sekian di 2018. Kemudian kita lihat juga liabilitas jangka pendek 281 miliar sekian 2019 dan 888 miliar sekian di 2018. Nah, kemudian untuk modal kerjanya kita kurang saja di aset lancar dikurang liabilitas jangka pendek, yaitu sekian. Kemudian kita cari dulu ukuran likuiditas rasio lancar. Nah, untuk mencari itu kita bagi antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Nah, ini 2018 aset lancar 2018 dikurang liabilitas jangka pendek 2018 hasilnya 13, dan begitu pula di 2019 yang mana hasilnya adalah 16. Kemudian kita masukin analisis komparatifnya, yaitu aset lancar, liabilitas jangka pendek, modal kerja, dan rasio lancar. Yang hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya terkait dengan analisa likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Nah, di sini ada kita mencari ukuran likuiditas piutang usaha. Nah, untuk mencari itu kita mencari rasio perputaran piutang usaha, ya, dengan rumus penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, di sini untuk penjualan neto secara kredit kita bisa menggunakan penjualan atau piutang bruto di tahun 2019 dikurangi dengan piutang bruto 2018. Kita mencarinya di CALK, di mana kita bisa melihat di piutang usaha sejumlah piutang usaha di sini bisa kita ambil sebagai piutang bruto, kemudian dibagi 2, yang mana hasilnya adalah minus 2,2. Kemudian kita mencari periode penagihannya, ini dibagi 2,2, 360 per 2,2, hasilnya adalah 163,6 hari. Kemudian kita mencari jumlah hari penjualan dalam piutang, yaitu piutang usaha 2019 per rata-rata penjualan per hari. Di sini adalah 71.369.4 juta sekian, 394.000 sekian, dibagi dengan rata-rata penjualan per hari, yaitu penjualan atau pendapatan dibagi 360 sama dengan 109. Nah, kemudian di nomor 8 terkait dengan hasil atau saran atau masukan dari kami selaku yang menganalisa terhadap perusahaan. Nah, di sini menurut saya pribadi sebagai analisator yang mana memberikan saran dan masukan kepada para calon investor atau calon kreditor adalah jangan menginvestasikan dana atau untuk para investor dan serta pinjaman pendanaan dari kreditor. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kalau melihat atau berkaca dari perhitungan di atas terkait dengan penurunan laba operasi yang sangat drastis, yaitu 48%, kemudian yang mana dibarengi penurunan penghasilan komprehensif 102%. Kemudian alasan lainnya disebabkan karena tingkat perputaran RNOA-nya sangat kecil, yaitu 0,18%. Nah, karena hal-hal seperti ini, saya sebagai orang yang menganalisa atau seorang analisator tidak menyarankan kepada investor dan juga kreditor untuk meminjamkan atau menginvestasikan dananya ke PT Goa Makassar Tourism Development Tbk.